Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam segala pergumulan saudara. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara setiap hari yang siap menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana peristiwa sebelum perikop ini saudara, satu kali Yesus melihat satu pohon ara dan dia ingin menemukan buah dari pohon ara tersebut, tetapi dia tidak menemukannya, sehingga dia mengutuk pohon ara itu. Dan keesokan harinya ketika mereka lewat dari sana dan murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, murid-muridnya berkata dengan kagumnya saudara, mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, pohon ara itu telah kering." Lalu dari sana, dari keajaiban yang terjadi itu saudara, Yesus mulai mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kuasa doa. Dan Yesus mau menegaskan bahwa doa-doa murid-muridnya juga akan berkuasa. Kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan murid-muridnya, dalam doa-doa murid-muridnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, bahwa kuasa Allah juga bekerja dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, di mana Yesus menegaskan bahwa betapa dahsyatnya kuasa Allah bekerja dalam kehidupan orang percaya, di mana di ayat 22 dia mulai berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa betapa dahsyatnya kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup mereka, dia berkata, "Kalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, kalau kamu tidak bimbang, tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi bagimu." Kalimat itu ditegaskan oleh Yesus bahwa kuasa yang dahsyat,
kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang spektakuler akan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya ketika mereka berdoa kepada Dia, berseru kepada Dia. Dan hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya rindu saudara dikuatkan sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara. Saudara dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka perkara besar akan terjadi. Tidak ada yang mustahil saudara. Yesus sendiri berkata bahwa kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Yang menjadi bagian kita adalah yang pertama, berserulah. Karena dikatakan tadi, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut. Artinya ada permintaan, ada permohonan supaya mujizat terjadi. Ada permintaan, ada permohonan supaya perkara besar terjadi. Kalau saat ini saudara membutuhkan mujizat, mintalah mujizat. Kalau saat ini saudara membutuhkan kesembuhan, mintalah kesembuhan. Kalau saat ini saudara perlu berkat, mintalah berkat. Karena orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat yang besar dalam hidup mereka. Dan yang kedua yang ditegaskan oleh Yesus di sini saudara, ayat 22 tadi, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dan kemudian ayat 23 dikatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hal kedua yang dituntut Tuhan untuk murid-muridnya, untuk saya dan saudara, mengalami perkara besar, mengalami mujizat yang dahsyat, mengalami Allah bekerja, adalah dengan percaya, dengan beriman, sama sekali tidak bimbang bahwa apapun masalah kita, apapun penyakit kita, apapun persoalan kita, Allah sanggup melakukan perkara besar. Allah sanggup melakukan mujizatnya. Allah sanggup saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang ajaib, sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit, pergumulan saudara, percayalah bahwa Allah sanggup bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya kata firman Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Lalu kemudian saudara, hal berikutnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25 saudara, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, untuk kita mengalami mujizat, doa kita dijawab. Selain kita perlu berdoa, selain kita perlu percaya dan beriman, maka hal ketiga adalah kita juga harus punya hati yang mengampuni. Karena firman Allah berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Bagaimana doa kita dijawab kalau diampuni pun kita tidak? Dan apa yang menyebabkan kita tidak diampuni? Kalau kita tidak mengampuni. Itu sebabnya bebaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Mungkin saat ini dalam pergumulan saudara, dalam sakit penyakit saudara, dalam persoalan saudara, saudara mau datang kepada Tuhan, tapi Tuhan ingatkan bahwa ada sesuatu yang ada di hati saudara, ada kebencian, ada amarah yang ada di hati saudara. Firman Tuhan menegaskan saudara, bebaskan dan lepaskan pengampunan supaya Allah mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mengampuni, maka saudara pun tidak akan diampuni. Bahkan saudara, kalau saudara tidak mengampuni, jangankan untuk mengalami mujizat, dosa saudara pun tidak akan diampuni kalau saudara tidak mau mengampuni. Karena Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita, mari kita mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, mujizat Allah akan terjadi, perkara besar akan terjadi. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan kita hari ini. Biarlah saat ini sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan.
Kita akan berseru kepada Dia, saudara. Untuk mengalami mujizat kita harus berseru, dan ini waktunya kita berdoa bersama. Dan untuk mengalami mujizat kita harus percaya. Dengar saudara, jangan bimbang, jangan ragu. Apapun masalah, persoalan, penyakit, pergumulan saudara, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, menyelesaikan masalah saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dan kemudian kalau hari ini ada masalah di hati saudara dengan siapapun, lepaskan pengampunan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Biarlah saat ini saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan dengan penuh kebebasan karena saudara telah mengampuni. Biarlah mujizatnya terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Mari saudara, kita akan berdoa bersama, menaikkan permohonan kita dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini, kita datang kepada Tuhan. Saudara mulai bercerita di hadapan Tuhan, mengungkapkan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam setiap topik-topik doa saudara. Mari bersama-sama berdoa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Mereka rindu Engkau ya Tuhan. Mereka perlu mujizat-Mu, mereka perlu lawatan-Mu. Ulurkan tangan-Mu saat ini, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang tahu segala beban persoalan mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu. Lebih daripada kami mengerti, Engkau Allah lebih mengerti kehidupan kami. Engkau mengerti jalan keluar bagi kami, dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa biarlah damai Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kita saudara. Karena kedamaian hati itu melebihi daripada semua yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Bapa di sorga, saat ini biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Bapa. Damai-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami. Kami rindu damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu apapun kondisi kehidupan mereka saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam setiap hati anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, terlebih dahulu saya saat ini rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Silakan angkat tangan kanan saudara, dan tangan kiri saudara letakkan di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Allah yang sama dulu melakukan mujizat, saat ini pun Dia melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, saat ini pun Dia menyembuhkan saudara. Mari datang dengan penuh iman. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang sakit saat ini Bapa. Mereka rindu kesembuhan daripada Tuhan. Mereka perlu kesembuhan daripada-Mu. Saat ini mereka mengangkat tangan mereka kepada-Mu Tuhan, dan menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu.
dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan cabut dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menderita kanker saat ini Tuhan campur tangan. Tuhan angkat sel-sel kanker mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu sedang sakit ginjal, Tuhan, Engkau yang menjamah mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan nyatakan perkara besar, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dari penyakit asam lambung. Ataupun apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Mungkin ada yang sedang terpapar COVID. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang terpapar COVID. Tuhan jamah, berikan stamina yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat dalam tubuh mereka untuk melawan virus, sehingga mereka akan disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan Allah yang kami sembah, lebih besar dari segala penyakit yang kami derita. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang tidak hamba sebutkan, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, aku tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan, masalah, problem kehidupan mereka, Tuhan yang tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu, mengangkat segala masalah persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga. Ulurkan tangan-Mu, jamah, berkati keluarga, pulihkan keluarga anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu berlimpah bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu satu persatu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani, di mana sepanjang hari mereka sudah bekerja, malam hari ini mereka akan beristirahat. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati pertanian mereka, apa yang mereka sedang tanam, Tuhan pelihara, Tuhan jadikan berhasil. Berkati para petani dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Berkati para pengusaha, mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit ya Tuhan, oleh karena pandemi yang sedang terjadi secara global. Tuhan campur tangan membela anak-anak-Mu dalam kondisi yang sulit ini pun. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, atas usaha mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka semua. Tuhan pakai mereka jadi berkat. Kondisi ini sulit ya Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu menolong setiap para pegawai dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini oleh karena kondisi yang ada. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Beri petunjuk bagi mereka apa yang harus mereka lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, sehingga anak-anak-Mu punya kegiatan yang akan menghasilkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang melawat. Mungkin ada anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang belum disebutkan saat ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya Engkau menjawab doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, berkati semua anggota-anggota keluarga kami.
Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati keluarga-keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba teringat juga buat para perawat ya Tuhan, dalam pergumulan mereka di barisan terdepan dalam melawan pandemi. Tuhan campur tangan buat tenaga medis, berkati semuanya, dokter-dokter, bidan, para perawat, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah mendengar dan menjawab kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu dalam istirahat mereka malam hari ini. Tuhan jagai, lindungi, sertai kehidupan mereka. Biar mereka bisa beristirahat dengan damai dan tentram di sepanjang malam hari ini. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat bagi setiap saudara pada malam hari ini. Percayalah firman Tuhan telah memberkati saudara dan doa-doa saudara sudah diberkati. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Haleluya. Amin.